Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Shaolan untuk part yang ke-50. Seperti biasa, bagi kalian belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kali ini, Tang San beserta timnya menemui senior Dewa Laut untuk melanjutkan misinya, yaitu mencabut senjata Dewa Laut. Mereka pun memberi hormat kepada para seniornya. Lalu para senior Daulo Pilar menjelaskan kepadanya kalau Allah Dewa Laut itu sangat suci dan tidak boleh bertindak sembarangan. Hanya peserta ujian yang diperkenankan masuk. Yang lainnya harus menunggu di luar aula. Tang San ditemani Xiao Wu dan Ning Rongrong lah yang akan mengikuti ujian tersebut. Sesampainya di dalam aula suci Dewa Laut, ia merasakan kalau tanda Trisula yang ada di kepalanya saling bereaksi dengan Trisula Dewa Laut. Tang San pun memberi hormat kepada seniornya. Dan ia tahu kalau aula tersebut sangat suci dan tidak boleh dirusak. Tang San pun melihat senjata Trisula Dewa Laut yang ada di sana. Lalu Dewa Laut muncul melalui kekuatan pikirannya. Ia mengatakan kepada Tang San kalau mulai sekarang Tang San secara resmi akan menerima ujian Dewa Laut. Dan di saat Master Dewa Laut berbicara melalui pikiran kepada Tang San, Senior Bosaishi pun tidak menyadarinya. Lalu Senior Bosaishi menjelaskan, sebelum ujian ke-7 dimulai, ia akan menceritakan cerita Dewa Laut kepada Tang San dan timnya. Ia menjelaskan kalau luas lautan lebih besar 4 kali lipat daripada benua Daulo. Jadi makhluk hidupnya lebih banyak dari daratan. Pada zaman dahulu demi merebut kekuasaan Dewa Laut, pernah terjadi perang yang sangat lama antara suku laut. Dan membuat banyak suku laut yang terluka dan meninggal dalam perang. Tapi tetap tidak mau menghentikan peperangannya. Akhirnya Master Jiwa Laut kuat dengan level 99 muncul begitu saja. Dia memegang Trisula dan menggunakan kekuatan seluruh hidupnya untuk berkeliling di setiap sudut lautan. Dia juga memenangkan semua perang dan menyelamatkan semua suku laut. Semua kepercayaan ribuan binatang jiwa laut dan Master Jiwa Laut ada di Dewa Laut. Membentuk kekuatan kepercayaan setelah menerobos level 100 membuatnya menjadi Dewa Laut. Ini juga cara tersulit untuk menjadi dewa. Bosaishi juga menjelaskan kalau secara teori, asalkan Master Jiwa menembus level ke 100, maka bisa menjadi dewa. Tapi setidaknya butuh ribuan tahun untuk naik ke dari level 99 sampai ke level 100. Dengan usia manusia tidak mungkin bisa mewujudkannya, tetapi masih ada jalan pintas, yaitu mewarisi. Selama mendapatkan pengakuan dari dewa sebelumnya dan mewarisi kekuatan dewa, Tang San menerima ujian Dewa Laut level 9 adalah orang yang dipilih oleh Master Dewa Laut. Saat Tang San lolos dari ujian Dewa Laut ke-9, maka Tang San akan mewarisi posisi Dewa Laut dan menjadi Dewa Laut yang baru, memimpin semua penduduk di lautan. Lalu Tang San dengan sangat yakin kalau ia bisa mencabut Trisula Dewa Laut tersebut. Dan ia tidak akan mengecewakan semua orang. Senior Bosaishi pun mengatakan kalau Tang San tidak hanya harus mencabut Trisula Dewa Laut, bahkan harus mendapatkan pengakuannya. Tang San pun pasti bisa dan mereka langsung menghampiri senjata Trisula Dewa Laut. Di sana Tang San merasakan kalau ia masuk ke dalam lautan terdalam. Ia juga tahu Trisula Dewa Laut itu berada di pusat dari Gunung Dewa Laut. Dan seluruh gunung itu ada demi Dewa Laut. Di saat ia memegangnya, ia pun merasakan panas seperti panasnya lava Gunung Merapi. Tangan giok misterius pun tidak berguna lagi dan sepertinya Trisula Dewa Laut ingin Tang San menggunakan kekuatannya sendiri. Tang San pun mencoba mencabut Trisula Dewa Laut itu dengan kekuatannya. Dan Tang San pun sangat kesakitan, namun ia harus bertahan dan tidak boleh melepaskannya. Karena jika dilepaskan sekarang, maka selamanya ia tidak berhak memegang senjata Dewa Laut lagi. Tang San tahu semakin lama memegangnya akan semakin panas. Dan tubuhnya yang tahan api dan panas juga tidak bisa menahannya lagi. Dan semua itu akan membuat jiwanya akan habis terbakar. Lalu Ning Rongrong tidak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan teknik dukungan 9 hartanya. Dan dari Kekaisaran Wuhun, Helena melapor kepada Bibi Dong. Ia memberitahu kepada Bibi Dong kalau di bawah kepemimpinan Jenderal Kekaisaran Xingluo yaitu Dai Weishi, mereka berhasil merebut 2 kota penting Kekaisaran Wuhun. Kekaisaran Tiandao juga merebut satu sumber penambangannya. Perang kali ini Kekaisaran Wuhun gagal total dan kehilangan 1.500 lebih prajurit elit.
Seketika Bibi Dong pun sangat marah karena sumber penambangan mempengaruhi rencana besar negaranya dan menjadikan kekaisarannya kekurangan sumber daya. Ia mengatakan awalnya dengan kekuatan pasukan Kekaisaran Wuhun sekarang, meski Kekaisaran Tiandao dan Kekaisaran Qingluo bekerja sama juga tidak masalah. Tapi kegagalan kali ini kemungkinan besar meninggalkan semua usaha Kekaisaran Wuhun. Bibi Dong juga berkata kalau yang ia mau bukan kepemilikan sementara melainkan pengabdian abadi. Jalan kekaisarannya juga tidak boleh dikotori oleh siapapun. Jadi ia memutuskan dan menyebarkan perintah 3 hari kemudian untuk mengumpulkan semua pasukannya dan ia sudah mempersiapkan untuk perang. Hanya perlu menunggu hari saja. Ia berkata kalau benua akan menjadi miliknya. Di saat bersamaan, kakek Xian dahulu menjelaskan kepada Xian Rensu tentang asal-usul menjadi dewa malaikat. Sebelum menjadi dewa, dewa malaikat juga manusia biasa. Saat itu manusia hidup dalam siksaan kejahatan dan penyakit. Dewa malaikat memakai pedang dewa, memusnahkan dan membersihkan kejahatan dan penyakit di dunia. Sejak saat itu manusia terlepas dari kegelapan dan memulai hidup baru. Dia juga mendapatkan kekuatan kepercayaan dari para manusia dan langsung menjadi dewa. Sayangnya sampai hari ini kejahatan di dunia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan berencana kembali memusnahkan manusia. Sedangkan dewa malaikat meninggalkan pedang dewa itu karena berharap setiap generasi suku malaikatnya bisa terus melindungi cahaya itu. Dan kakeknya meminta Xian Rensu untuk memulai ujian ketujuhnya, yaitu mencabut pedang dewa malaikat. Xian Rensu pun langsung memulai dan akan mencabut pedang dewa malaikat tersebut. Di saat Xian Rensu akan mencabut pedang dewa malaikat itu, tiba-tiba ada yang berbicara di sana. Lalu Xian Rensu berkata kepadanya untuk keluar dari persembunyiannya dan hadapi secara langsung. Seketika ia pun datang dan menghampiri dari arah kegelapan. Ia mengatakan kalau cahaya yang Xian Rensu kejar itu tidak ada sama sekali. Xian Rensu pun sangat terkejut di saat melihat wajah penguasa kegelapan itu karena wajahnya mirip dengannya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Namun Xian Rensu dibuat kewalahan olehnya. Ia pun mengeluarkan teknik jiwa kelimanya, yaitu pedang dewa. Namun semua itu sia-sia karena ia tahu semua tentang Xian Rensu. Xian Rensu pun sangat terkejut melihat kalau kembarannya dari penguasa kegelapan mempunyai 6 sayap. Lalu penguasa kegelapan berkata di hadapannya kehormatan Xian Rensu bukanlah apa-apa. Cahayanya hanya melukai diri sendiri. Di saat Xian Rensu akan menyerang kembali, semua gerakannya pun dibatasi karena keterampilannya sangat mirip dengannya. Lalu Xian Rensu berkata siapapun orang yang menghalangi mencabut pedang malaikat tidak akan pernah diampuni. Ia pun mengeluarkan teknik jiwa keempatnya, yaitu tekad kebebasan malaikat. Namun serangannya pun tidak mempan menembusnya. Dan penguasa kegelapan itu langsung mengeluarkan teknik domain malaikatnya dan mengatakan kalau Xian Rensu bukanlah cahaya. Xian Rensu menyembunyikan harapan dan keegoisan di hatinya, sama seperti dewa malaikat palsu. Ia juga mengatakan kalau kakeknya Xian Daoliu hanya menceritakan sebagian akhir ceritanya saja kepadanya. Dan penguasa kegelapan akan menceritakan setengah bagian awal kepadanya. Ia menceritakan kalau dulu sekali di puncak gunung tempat Aula Daulo berada, pernah tertanam sebuah pedang suci. Banyak orang datang silih berganti karena ingin mencabut pedang suci dan mendapatkan kekuatannya. Pada akhirnya pedang malaikat dicabut oleh dewa malaikat yang hanya manusia biasa. Tapi konyolnya sebenarnya pedang malaikat itu menyegel banyak kejahatan dan penyakit. Setelah dicabut, kejahatan dan penyakit langsung tersebar ke setiap sudut dan menyebar ke seluruh dunia. Dan yang mendapatkan pedang suci juga membawa banyak bencana pada dunia. Keadilan yang disebut sebenarnya hanya demi menebus akibat dari keegoisannya. Dia mendapatkan kepercayaan orang banyak dengan menipu, seperti itu barulah menjadi dewa. Tujuan keberadaan Aula Wuhun saat itu adalah demi mengumpulkan master jiwa untuk mendapatkan kekuatan kepercayaan dari setiap generasi yang tiada habisnya. Xian Rensu pun merasa bingung dan tidak percaya dengan semua ceritanya. Penguasa kegelapan juga mengatakan kalau Xian Rensu hanya ingin mencabut pedang suci malaikat untuk mendapatkan kekuatan dan merebut kembali Aula Wuhun. Ia pun meminta Xian Rensu mengakui sisi gelapnya dan keegoisan suku malaikatnya. Dan ia akan membawa Xian Rensu masuk ke jurang kegelapan bersamanya.
Ia juga mengatakan kalau kekuatan kegelapan jauh lebih murni dari kekuatan cahaya. Jika mengikutinya, ia akan menjadi yang terkuat di dunia. Namun di saat Xian Rensu sudah dikendalikan oleh penguasa kegelapan, ia mulai mengerti dan ia langsung menyerang ke arah penguasa kegelapan dan menusuk dengan pedangnya. Di saat penguasa kegelapan menyerangnya, Xian Rensu juga dengan mudahnya mengcounternya. Lalu Xian Rensu pun menghancurkan penguasa kegelapan atas nama dewa. Seketika penguasa kegelapan pun terjatuh olehnya. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Dan teknik serangan mereka berdua pun sama persis dan membuat Xian Rensu sedikit kewalahan. Penguasa kegelapan pun mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya, yaitu pasukan penghancur, dan langsung menyerang ke arah Xian Rensu. Xian Rensu pun hanya bisa menghindarinya. Dan di saat bersamaan, Xian Rensu pun sudah mengerti apa arti kepercayaan malaikat yang sesungguhnya, yaitu saat langit menggelap sampai tingkat, maka bintang akan semakin bersinar. Ia pun langsung mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya, yaitu kebangkitan cahaya, dan langsung mengenainya. Ia juga tahu kalau tidak ada kegelapan maka tidak ada cahaya. Jadi ia akan datangkan cahaya abadi di ujung kegelapan. Seketika penguasa kegelapan pun lenyap dan menghilang begitu saja. Pedang malaikat pun muncul. Lalu Xian Rensu pun mengambil pedang malaikat tersebut. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.